Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali lagi di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Coba gini, Masya kasih semangat dong. Allah. Jamaah tetap dah yuk. Tetap semangat Kan ya jamaah walaupun masih nonton kita di rumah, berempat yuk. aja Ayo, ya Abah Satu ya. dan tiga yuk. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ini luar biasa ya, ada Iya, yang iya, baru iya. banget ya Ustadz ya. Ya karena ini kan kita sesuai dengan perintah pemerintah, betul. WHO kesehatan, bahwa kesehatan dunia, bahwa kita harus apa? Melakukan Social distancing. Social atau distancing. physical Benar. Jadi tidak ada jamaah, tapi jamaahnya ada di rumah semua. Masya Allah, tabarakallah, tetap rame ya Ustadz Ya. ya. Ya jamaah sebelum kita mulai tausiah kita hari ini, kita sebelumnya harus mendoakan dulu ya. Bagi saudara-saudara kita yang terkena corona pastinya ya, kita mendoakan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Diangkat penyakitnya dan semoga kita semua bisa beraktivitas kembali. Kita bismillahirrahmanirrahim berdoa agar seluruh wabah corona ini bisa berakhir. Agar kita bisa melakukan aktivitas normal seperti biasanya dan kita diberikan kesabaran oleh Allah atas ketentuan Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya ini kita ada yang beda nih Ustadz hari ini. Apa yang beda? Soalnya hari ini kayaknya mau ngomongin kaum jomblo nih. Jadi kayak ada yang kesindir deh kalau ngomongin kaum jomblo gini ya. Makanya saya tadi minta benar. supaya Ustaz Samnya duduknya di tengah-tengah aja. Jangan di sana, nanti takutnya kabur. Ya benar Mbak. Soalnya kalau udah ngomongin jomblo udah tahu nih sasarannya mau kemana gitu kan Waduh, Aca. tapi kan banyak juga penonton yang Oh masih iya, ini. emang nah makanya itu nih hari ini kita akan membahas katanya akan cemas kalau lagi ada social distancing. Nah emangnya kenapa sih? Karena kan kita kan tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya nih ya Ustadz ya. Nah apakah akan terhambat nih untuk mencari jodoh? Nah maka dari itu hari ini tema kita spesial sekali, Masya Allah bagusnya. Tema kita hari ini adalah social distancing bikin jodoh makin jauh. Nah kalau gitu langsung aja kita bahas Ustadz Abi Maki untuk pertama. Nah ini aku mau ngobrol nih Ustadz. Jadi ini benar nggak sih jodoh itu kan sudah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah ya, yang ditulis dalam Lauhul Mahfuz jauh sebelum manusia dilahirkan gitu. Nah apakah berarti kita tidak bisa memilih siapa yang mau jadi jodoh kita? Terus gimana kalau ternyata jodoh yang ditakdirkan oleh Allah itu ternyata nggak cocok? Ya kan, apalagi kalau yang udah menikah nih Bi. Iya. Nah kalau tiba-tiba, aduh ternyata dia tuh kayak gitu ya. Aduh gus ternyata gak nyangka selama ini dia ternyata, aduh gimana gitu loh Bi. Kalau ternyata kita udah terlanjur basah gitu loh. Masya Ya Allah. mohon izin Ya, Nabi. punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, tema yang sangat menarik sekali ya. Ternyata apakah benar jodoh ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu? Benar, jodoh ini Allah yang telah menentukannya. Bahkan jauh daripada sebelum langit dan bumi diciptakan. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan Allah sudah tentukan semuanya. Bahkan jauh daripada itu juga, subhanallah ketika Allah ciptakan kalam. Allah katakan kepada kalam, uktub makana wa malam yakun. Tulislah wahai kalam apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Subhanallah, tulis semuanya termasuk kita tertulis di sana. Lebih dekatnya lagi saat kita 4 bulan di perut ibu, Allah sudah tentukan rizki kita. Dan ternyata jodoh itu adalah rizki. Jangan dikira kalau jodoh itu bukan rizki, jodoh itu adalah rizki yang Allah berikan. Masya Allah, punten. Setelah itu, apakah jodoh ini sudah ditentukan? Pasti ditentukan. Ternyata setelah ditentukan dan sudah menikah, punten ini kayaknya nggak cocok nih. Bagaimana ya? Katanya dari Allah, kok nggak cocok? Begitu ya. Kayaknya dari Allah, kok nggak cocok? Nggak cocok dengan ngelihat pasangan hidup dengan istri. Kok nggak cocok nih? Katanya dari Allah, kok nggak cocok? Punten. Saya sampaikan bismillah tanpa mengurangi hormat. Jadi jodoh diberikan oleh Allah, kenapa merasa ketidakcocokan? Tidak pernah ada yang namanya satu kehidupan keluarga semuanya cocok. Suami istri kalau semuanya cocok berarti bukan suami istri dan bukan nikah namanya. Pasti ada ketidakcocokan. Nah justru itulah indahnya dalam rumah tangga, punten saling menghormati, mencintai ketidakcocokan tadi. Iya, kalau semuanya cocok bingung, ya kok begini katanya dari Allah kok nggak cocok? Ya itulah nikah, itulah nikah. Kalau mau cocok semuanya nggak indah.
Ini suka warna biru, suaminya warna biru, istrinya warna biru. Semua rumahnya biru semuanya. Sampai mobil biru, baju biru, tangga biru. Kenapa? Nggak indah jadinya. Tapi kalau satu warna yang berbeda. Ini warna berbeda, jadi indah kelihatannya. Ini suka apa, ini suka apa. Berarti ketidak ada atau saat ketidak ada kecocokan. Dalam kalimat ini jawabannya indah sekali. Karena itulah menikah. Itulah menikah. Tapi kalau seandainya kok bisa sampai cerai ya, punten. Orang bisa sampai cerai karena ada beberapa faktor. Di antara secara lahiriah saja atau secara maknawinya saja. Satu, itu adalah ketidak bisa menerimanya syariat dengan baik. Jadi maksudnya apa? Dia itu tidak bisa menerima dengan mengatakan tata cara dalam syariat seperti apa ketika menghadapi perbedaan pendapat dari suami istri. Maka sebelum menikah, pahami dulu ilmu suami itu apa, ilmu sebagai istri bagaimana, tanggung jawab suami bagaimana, tanggung jawab istri bagaimana. Kenapa demikian? Itulah yang harus dipahaminya. Iya, ini yang pertama. Yang kedua, kok bisa sampai cerai ya? Bisa jadi. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hal yang jauh lebih baik. Bisa jadi suami istri cerai. Jangan dikira mengatakan, oh aib suami istri cerai ini. Tidak bisa dikatakan aib. Bisa jadi suaminya masalah, istrinya masalah, sehingga harus terpisah. Ternyata saat dipisahkan, sesungguhnya Allah ingin menyelamatkan salah satu di antara kedua belah pihak. Dan Allah ingin memberikan hadiah yang terindah untuknya. Bukankah saat itu Ruqayyah sebelum menikah dengan Utsman bin Affan pernah menikah dengan putranya Abu Jahal? Iya. Setelah itu apa? Ditolaknya. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan hadiah kepada Ruqayyah. Kenapa? Ingin mendapatkan seorang laki-laki yang terindah, yakni ada Utsman bin Affan. Namun sebelumnya harus menikah dengan siapa? Seorang laki-laki yang kafir. Iya, tapi saat itu belum ada pengharaman dalam masalah pernikahan ini. Tapi yang jelas dengan mengatakan, apakah yang namanya jodoh itu dicari atau sudah ditentukan? Ditentukan, tapi harus ada usaha untuk mencarinya. Seperti itu. Iya. Jadi harus ada usahanya ya Bia, jangan Betul. diem aja juga gitu Iya. loh. Jadi Usahalah jangan walaupun sampai, ngintip-ngintip di Instagramnya gitu kan. Masya Allah, jadi yang namanya menikah itu jadi jangan cuman asal menikah ya Bia, Betul. tapi harus ada ilmunya juga. Betul, Masya Allah Allah. Ya semoga nanti Ustadz Syamnya ini bisa jadi bekal juga ya Bia Amin. untuk Ya Ustadz Syam ya. Amin, amin. Amin, amin ya Amin, Rabbal amin. Alamin. Sudah ada ilmunya, tinggal praktek aja. Jodohnya udah ada belum nih? Belum ada. Oh ya Allah, Masya Allah. Nah, aduh geli sendiri Akad deh nikahnya jadinya. jelas hari Jumat. Tapi Jelas ya. Nggak tahu Jumat acaranya- kapan. Tahun kapan juga nggak tahu. Ya Allah aja yang tahu ya. Lanjut deh kalau begitu. Nah Ustadz Maulana ini Ya. kan yang namanya tadi ya kita udah bahas sebelumnya. Yang namanya mencari jodoh itu kan beda-beda ya. Gitu beda-beda. Kan. Ada yang kita nyari niat banget, ada yang diam aja. Nunggu Allah yang kasih aja begitu kan. Nah tapi kan kalau kita cuma nunggu aja nggak ada usaha kan sama aja bohong kan Ustadz ya. Tetap bagaimanapun kita harus ikhtiar kalau kata Abi juga tadi. Nah cuman gimana nih, ini dalam keadaan social distancing seperti ini harus bagaimana nih Ustadz kita dalam mencarinya. Ini kan jadi kendala, harus seperti apa sih Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayyamul Bid hari ini 14 Sa'ban 1441 Hijriah. Nisfu Sa'ban insyaallah hari ini pada asar atau sesudah maghrib atau sesudah isya atau di tengah malam kita baca doa Nisfu Sa'ban dari 13, 14, 15 ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan qadar yang baik. Amin. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaannya sangat menarik karena kita lagi social distancing. Yang mana kita hanya berdiam di rumah, bekerja di rumah. Tapi bukan berarti berdiam di rumah tidur terus. Bukan. Anjuran pemerintah itu kita berdiam diri di rumah artinya apa? Stay di rumah itu tetap belajar. Anak-anak sekolah tetap belajar. Seperti biasa. Cuman pakai aplikasinya atau sesuai aturan diaturkan oleh sekolah masing-masing kebijakannya. Apalagi kerja di rumah. Bukan berarti tidak keluar, berarti tidak kerja. Tetap kerja, aktivitas tetap normal. Jangan sampai justru berat badan kita yang naik. Bukan Aduh. pendapatannya yang naik. Kok jadi nyindir Oh, sih? enggak, aku juga kena. Oh iya oke baik Ustadz. Apalagi beribadah di rumah. Bukan berarti kita tidak ke masjid. Buatlah mi'rab, buatlah musala. Sama halnya dengan jodoh. Bukan berarti ketika dikatakan social distancing berarti jodohnya makin jauh. Karena tidak keluar.
Bukan, karena Islam tidak mengendaki yang namanya pacaran. Yang ada ta'aruf. Ta'aruf itu bisa saja yang dikatakan Ustaz Abimaki tadi bisa di apa? Intip-intip Instagramnya, intip. Karena gini, jodoh itu ditunggu atau dicari. Jawabannya ya dicari. Kalau kita berdiam diri itu sama halnya dengan kita menjauhkan jodoh kita. Karena tidak akan mungkin nasi itu naik sendiri di mulut kita. Harus pergi ke pasar beli berasnya, kemudian masak lagi. Sama dengan jodoh. Jodoh itu kesiapan diri kita. Makanya bentuk usaha namanya menjemput jodoh. Menjemput jodoh apa artinya? Memperlihatkan kesanggupan, memperlihatkan kepantasan, memperlihatkan kemampuan untuk mendapatkan jodoh. Maaf ya, karena jodoh itu akan menanggung. Jodoh itu akan ibaratnya kalau wanita akan taat kepada suami. Kalau suami akan bersabar terhadap istri. Maka sebanyak Abi, makasih banyak, luar biasa. Jadi tidak ada yang cocok ya Sobat Mem. Benar, nggak ada yang Harus tidak cocok ya. Iya. Jadi ini semangat loh Ustaz Sam. Cari yang tidak cocok. Bukan begitu. Benar-benar nggak cocok tuh ya. Kalau nunggu ademnya aja susah itu. Bagaimana kita bisa suami itu bersabar terhadap istri, istri taat kepada suami. Makanya bukan berdiam diri tapi menjemput. Makanya wanita di rumah makin memperbaiki dirinya, akhlaknya makin diperbaiki. Saya rasa ada yang ngintip-ngintip itu. Iyalah. Ada yang lagi cari-cari itu. Suami juga harus memperlihatkan kemampuan laki-laki ya. Laki-laki yang mau dapat jodoh, ayo usaha menemukan jodoh. Karena berusaha untuk mendapatkan adalah perintah dari Allah. Jadi mencari itu perintah dari Allah. Carilah. Mencari nafkah, tadi makasih luar biasa. Jadi menjemput takdir itu dan tentu diiringi dengan tetap berbaik sangka segala keputusan Allah. Tetap berbaik sangka. Karena mohon maaf bukan berarti berdiam diri, berarti tidak ada kegiatan. Tetap memperbaiki diri, ibadah makin bermantap. Catatan, kalau mau jodohnya baik, tembus. Minta sama Allah. Karena Allah yang kasih. Apalagi di nisfu Sa'ban nanti nih. Ya. Masya Allah. Duh, jadi ya gitu ya. Kita nih harus menjemput gitu loh. Harus dicari ya Ustadz Dicari. ya. Jangan diem aja gitu loh. Masya Allah ya. Jadi biar gimana pun nanti kan akan menjadi pendamping hidup kita selamanya ya Ustadz ya. Amin. Dan apalagi jodoh itu adalah cerminan diri kita. Jadi kok jadi belibet ya ngomong Cerminan jodoh. diri kita. Cerminan diri kita. Dosa sama gue. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak ilmunya guru-guru kita hari ini. Nah ini sebelumnya akan ada nih, kita lihat dulu artikel kita, ini ada kisah viral ini dari driver ojol untuk cinta pertamanya. Masya Allah. Sempat merasa minder, viral kisah driver ojol nikahi penumpang cantik. Cintanya berawal sejak pandangan pertama. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ya, apakah Ustadz Syam akan seperti ini nantinya? Gimana tuh? Ketemu langsung gitu kan? Masya Allah. Kan kita Islam tidak mengajarkan pacaran kan ya Ustadz ya? Insya Allah. Yang ada ta'aruf. Benar, itu benar. Nah jamaah tadi kan kita udah lihat ya driver ojol ternyata jodohnya adalah penumpangnya sendiri. Kita nggak ada yang tahu gitu kan. Nah aku malah juga nggak kenal sama sekali loh sama Desta. Umurnya jauh banget, 16 tahun. Aku belum lahir, dia udah ada nggak usah gitu. disebut. Oh ya udah nggak usah disebut ya. Jadi aku TK dia kuliah, Ustadz. Nggak usah ya detail banget. Ya udah. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Syam, ini kan sekarang lagi social distancing nih. Nah kita harus diam di rumah aja kan. Ada hashtag di rumah aja, nggak boleh keluyuran apalagi berkelompok kemana-mana. Nah cuman apa benar nih jodoh itu bisa datang dari mana saja? Nah ini seperti apa nih Ustadz? Apalagi sekarang zamannya sosmed. Nah itu gimana? Sosial media. Oke siap. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala hal yang terjadi. Baik mungkin sesuatu yang memberatkan manusia menurut kita. Tapi tetaplah pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu pun yang terjadi. Kalau ditanya tadi driver ojol ketemu penumpangnya, mungkin kalau penceramah ketemu jamaahnya gitu kan. Jadi sama aja kisahnya karena kita di circle yang sama Ustaz. Imam ketemu makmumnya. Imam ketemu makmumnya. Karena kan Al-Quran sudah mengatakan al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat.
Maka yang buruk dengan yang buruk, yang baik dengan yang baik, artinya Allah akan mempertemukan di circle yang sama, di lingkungan yang sama, di pergaulan yang sama. Maka salah satu kalau ditanya apa tanda-tandanya, maka salah satunya adalah ketika kita sudah berusaha menjadi lebih baik, mudah-mudahan di belahan dunia sebelah mana ada juga orang yang berusaha menjadi lebih baik sehingga bertemu frekuensinya di lauhim mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doain ya. Maka Amin. maka yang kedua dikatakan jikalau seperti ini apalagi tanda-tanda ketika seorang sudah dekat jodohnya tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari karena Syam juga belum merasakannya. Maka di dalam Al-Quran dikatakan juga min kulli syai'in khalaqna zaujain. Sungguh kami sudah menciptakan semuanya itu berpasang-pasangan. Langit pasangannya, bumi, kemudian semuanya berpasang-pasangan untuk membuktikan bahwa hanya Allah yang tidak ada pasangannya. Hanya Allah yang Allahu Ahad, Al-Ahad. Hanya Allah yang Maha Esa, hanya Allah yang Maha Tunggal, hanya Allah yang berkuasa dan hanya Allah yang tidak membutuhkan pasangan. Dan kita ini membutuhkan pasangan tentunya. Maka Allah katakan semuanya diciptakan berpasang-pasangan. Cuma kalau ketemunya kapan, nggak tahu juga kapan ketemunya. Maka dari itu disebutkan tanda-tanda yang kedua adalah adanya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sudah ditentukan semuanya oleh Allah. Kemudian yang ketiga dari yang kami baca bahwasannya dalam Al-Quran pula disebutkan wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Maka Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran setelah menciptakan manusia dari tanah, kemudian mereka diciptakan untuk berkeliaran. Betul tadi kata guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Abi Maki bahwasannya harus usaha Ca ya. Bukan berarti berdiam diri di rumah, Masya Allah. Kemarin udah usaha keras ternyata terjebak corona gitu kan. Masya Allah. Alasan terjebak COVID-19. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan summa idza antum basyarun tantashirun. Maka menjelajah di belahan buminya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sadar bahwa jodoh itu adalah dari jenis kita sendiri, dari sesama manusia. Nggak mungkin manusia dengan tumbuhan, nggak mungkin manusia dengan makhluk yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus sadar bahwa jodoh kita sesama manusia. Yakinlah kalau engkau manusia pasti akan jodohnya juga manusia insya Allah. Ini nasihat buat diri sendiri. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja, maka Allah katakan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maka yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kita menganggap ini sebagai ayat-ayatnya Allah atau tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal yang diberikan Allah ada mawaddah. Kalau nggak salah Ustadz Abi Maki guru kami pernah menjelaskan mawaddah itu ada rasa kagum ya Bi ya. Rasa kagum, rasa cinta, rasa ingin memiliki, rasa ingin berkorban, rasa menghilangkan segala yang dilihat darinya adalah semuanya baik. Jadi kalau ditanya tanda-tanda selanjutnya adalah ketika melihat dia pokoknya yang buruk aja jadi baik di mata kita gitu loh. Masya Allah, luar biasa. Sudah ketemu ya seperti itu? Ngerasain tanda-tandanya. Udah ada orangnya? Insya Allah lah. Iya, jadi penasaran kita. Mudah-mudahan Nanti dibongkar ya. mudah-mudahan segera Amin, berakhir amin, nih. Abah, amin. Mudah-mudahan segera berakhir COVID-19. Ya insya Allah Benar, amin, bandara Ustadz. bandara dibuka bisa terbang lah. Jangan-jangan Masya Maki Allah. duluan nih. Maki. Iya kayaknya bapaknya lebih ngebet untuk nikahin Maki. Jangan dong, kita doain semoga Ustadz Syam bisa segera tahun ini ya Ustadz ya. Amin, Mudah-mudahan insya Allah. amin. Jadi sekali lagi kita harus husnuzon juga ya Ustadz ya. Jadi kita tetap berusaha, jangan hanya diem aja, tetap yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa jodoh kita sudah dekat ya, Masya Gak Allah. pede aku Ca bawain materi ini Ca. Nggak apa-apa, aku seneng selalu. Kenapa seneng? Ya karena kita jadinya lebih Lebih apa ya? membuli. Gitu. Lagi. Makasih loh Ca. Kan seumuran, gimana sih Ustadz? Oh ya lanjut ya. Umuran. Anak sudah berapa? 3. Allah. Ya Allah Tiga loh, Subhanallah. Berarti anaknya ya Allah. Tapi kan masih ABG Ustadz. Ya udah lanjut ya. Ustadz Abi Maki ini
Masya Allah ya, apalagi biasanya kan kalau deket-deket bulan Ramadan ini semakin banyak Iya. yang menikah nih Bi. Nah tapi kan ya qadarullah lagi ada wabah corona ini. Iya. Ada yang menunda pernikahannya, misalnya ada yang menunda resepsinya tetap akad nikah tapi ditunda resepsinya. Ada juga yang tetap menjalankan resepsi di tengah wabahnya corona ini. Nah ini hukumnya seperti apa Bi? Hukumnya itu luar biasa, namun lebih pasnya nantilah setelah. Jadi ada hukumnya. Ada hukumnya bagi orang bagaimana? yang mengadakan resepsi Iya. di tengah corona ini. Di tahun karangan ini seperti Allah. apa? Iya, insya Allah kita bahas. Penasaran, Digantung apakah ya, haram, Bah? Heeh. tidak boleh atau boleh gimana ya? Aduh gimana ya, bingung deh. Ya udah jamaah dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.